Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sri Satata. Kali ini perkenankan saya Yoga Darmawan akan membawakan presentasi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, berikut ini adalah daftar isi, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada pembahasan yang berisi idiom yang biasa digunakan dalam bahasa pergaulan, faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa pergaulan, dampak penggunaan bahasa pergaulan, pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang bahasa gaul, dan kemudian ada kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Kita mulai dari latar belakang. Dunia remaja memang unik. Para remaja punya gaya tersendiri dalam menjalani kehidupannya, termasuk cara mereka berbahasa. Asrori 1995-26 mengatakan masa remaja seringkali dikenal dengan masa pencarian jati diri atau ego identity. Ini terjadi karena fase remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Masa transisi ini menjadi karakteristik penting dan tersendiri karena dilihat dari fisiknya, mereka sudah seperti orang dewasa, tetapi aspek psikisnya sesungguhnya belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Dalam pergaulan dunia remaja, biasanya mereka menggunakan bahasa khusus yang hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk berbeda dengan kelompok lainnya. Pencarian identitas diri ini tidak lain agar mereka merasa eksis dan merasa percaya diri. Theodora 2013 bulan 2 mengatakan bahwa salah satu yang paling menonjol yang mencirikannya dengan kelompok lain adalah bahasa yang digunakannya. Sebagian orang bahkan tidak memahami kosakata atau kalimat yang diucapkannya. Bahasa mereka itu dikenal dengan bahasa gaul. Kemudian dalam perkembangannya, bahasa gaul disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka, baik tertulis maupun lisan, seperti aplikasi WhatsApp dan jejaring sosial lainnya. Tidak peduli apakah orang di luar mereka dapat memahami atau tidak, mereka cukup merasa percaya diri dan nyaman dengan idiom-idiom yang aneh dan membingungkan orang di luar mereka. Penamaan bahasa gaul ini jelas mengandung konsekuensi bagi para remaja pada umumnya. Bagi yang tidak mau menggunakan bahasa gaul akan dianggap tidak gaul dan ketinggalan zaman. Sebuah istilah yang amat mengerikan jika seorang remaja dicap sebagai anak tidak gaul oleh komunitasnya atau teman-teman sebayanya, sehingga menimbulkan efek psikologis yang luar biasa merongrong mereka untuk wajib menggunakannya. Ironisnya, bahasa gaul terbawa-bawa dalam identitas keseharian mereka baik di kalangan sendiri maupun dalam lingkungan formal seperti sekolah. Hal ini lebih diperparah karena dalam komunikasi lisan maupun tulisan, baik disadari atau tidak, para remaja atau mahasiswa tidak dapat secara spontan memilah-milah pemakaiannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja idiom yang digunakan dalam bahasa pergaulan remaja kini? Yang kedua, apa saja penyebab penggunaan bahasa gaul? Ketiga, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul pada remaja? Dan yang keempat, mengapa terjadi pro kontra terhadap penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan.
mengetahui apa saja idiom yang digunakan dalam bahasa pergaulan di Indonesia. Kedua, mengetahui faktor penyebab penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ketiga, mengetahui dampak penggunaan bahasa gaul pada remaja. Keempat, mengetahui apa saja pro kontra yang terjadi di masyarakat mengenai bahasa gaul. Kemudian ada manfaat. Adapun manfaat dari makalah ini adalah memberikan informasi dan wawasan mengenai fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Lanjut pembahasan yang kedua. Pertama, yaitu idiom yang biasa digunakan dalam bahasa pergaulan. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan remaja memiliki ciri-ciri khas dan sangat menonjol, seperti pada pemunculan vokal E sebagai vokal depan, tengah, tegang, dan tidak bulat, lalu vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bulat, dan tegang. Umumnya remaja beranggapan bahwa bahasa gaul yang menggunakan dialek Jakarta lebih bergengsi dan hebat dibandingkan dengan bahasa daerah mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan kota metropolitan, sehingga para remaja di daerah berkiblat ke sana. Mereka merasa bangga dapat berbicara menggunakan dialek Jakarta tersebut. Adapun beberapa contoh dari idiom yang sangat populer di Indonesia dan maknanya. Yang pertama ada anjir, maknanya keren, mantap. Kedua, ajib, maknanya keren banget atau cool. Kemudian ada bacot, maknanya banyak bicara. Ada lagi baper, yang adalah kepanjangan dari bawa perasaan. Kemudian ada bete, maknanya bosan. Ada galau, yang bermakna perasaan campur aduk. Ada mager, singkatan dari malas gerak. Kemudian ada modus, motif lain atau motif terselubung. Kemudian ada gokil, gila namun masuk akal, unik, lucu. Kemudian ada kepo, yang bermakna rasa ingin tahu yang amat besar. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa pergaulan. Salah satu sebab mengapa remaja cenderung menggunakan bahasa gaul antara lain seperti yang dikatakan oleh Mas Rory, di mana remaja biasanya selalu ingin tampil beda dalam pencarian identitas diri. Kemudian menurut Kunchara Ningrat, bahasa alay adalah gejala yang dialami pemuda-pemudi Indonesia yang ingin diakui statusnya di antara teman-temannya. Bahasa gaul adalah bahasa yang dinamis dan terus berkembang. Hal ini senada dengan pendapat Sudana dalam Theodora 2013 yang menyatakan bahwa ragam bahasa gaul bersifat bahasa musiman dan tidak konsisten digunakan oleh penuturnya. Karena apabila satu periode tertentu telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa gaul itu mengikuti tren yang sedang populer pada saat itu. Kemudian beberapa dampak penggunaan bahasa pergaulan. Yang pertama ada dampak positif, yaitu remaja menjadi lebih kreatif, kemudian ada pergaulan remaja menjadi lebih dinamis, dan hubungan antar remaja menjadi lebih dekat. Namun, ada dampak negatif yang jauh lebih banyak daripada dampak positifnya, yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia, kemudian eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul, pengetahuan remaja dalam penggunaan bahasa baku menjadi sangat minim,
Bahasa gaul akan memengaruhi pembendaharaan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa gaul jelas menjadi ancaman besar bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul ini telah mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pro kontra yang terjadi di masyarakat tentang bahasa gaul. Pendapat bagi mereka yang pro atau mendukung tentang adanya bahasa gaul. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain dan menganggap bahwa bahasa gaul adalah pengembangan bahasa hasil kreatif penciptanya? Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Kemudian ada pendapat yang kontra terhadap bahasa gaul. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, karenanya tidak pantas perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi menggerusnya. Apalagi jika dasar pemakluman pemakainya hanya atas dasar pergaulan. Lalu dapat kita simpulkan dari pembahasan kita sebelumnya bahwa remaja di Indonesia lebih bangga dan merasa keren jika menggunakan bahasa gaul dibanding dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Idiom bahasa gaul ini merupakan wujud representasi sosial budaya dalam bentuk wacana yang dikonstruksikan dari sebuah atau beberapa buah kata dasar, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, yang diberi imbuhan lain ataupun telah mengalami penyingkatan kata di luar KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mulanya bahasa gaul digunakan sebagai ciri khas suatu kelompok. Namun, adanya dinamika kehidupan masa remaja yang ingin diakui dalam suatu kelompok, juga pengaruh kemajuan teknologi yang diikuti dengan perkembangan penggunaan sosial media, membuat bahasa gaul dikenal luas dan diikuti oleh remaja lain di luar kelompok tersebut. Dengan adanya bahasa gaul, remaja Indonesia dapat menjadi kreatif dan cepat akrab dengan teman sekelompoknya. Namun, hal ini juga dapat menurunkan eksistensi bahasa Indonesia dalam pergaulan, sehingga pengetahuan terhadap bahasa baku di kalangan remaja menjadi minim. Karena adanya dampak positif dan negatif tersebut, muncullah pro dan kontra terkait peredaran bahasa baku ini. Oke, dan penulis mengutip dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.